Dari tanah suci Makkah hingga padang Karbala yang penuh luka, hingga akhirnya sampai ke Nusantara yang damai. Ada satu kisah panjang tentang jejak keturunan manusia paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah memiliki 7 orang anak, 3 putra Qasim, Abdullah, dan Ibrahim, serta 4 putri, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Namun takdir Allah menetapkan garis keturunan beliau yang terus berlanjut hanya melalui Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Dari beliau lahir 2 cucu kesayangan Nabi, Hasan dan Hussein, yang kelak menjadi awal dari tersebarnya keturunan Rasulullah di berbagai penjuru dunia. Namun sejarah tidak selalu berjalan indah. Di Karbala, Sayyidina Hussein gugur sebagai syahid, membela kebenaran dalam peristiwa yang mengguncang dunia Islam. Duka menyelimuti umat, namun cahaya itu tidak pernah padam. Dari tragedi itu, tersisa satu penerus, Ali Zainal Abidin. Dari beliau lahir generasi ulama besar, Muhammad Al-Baqir dan Ja'far Asy-Syadi, seorang guru besar yang ilmunya menjadi sumber bagi para imam mazhab. Dari rantai ilmu inilah, Islam terus berkembang dengan kokoh, melalui ilmu akhlak dan keteladanan. Namun ujian kembali datang. Tekanan kekuasaan memaksa sebagian keturunan Rasulullah meninggalkan tanah asalnya, hingga muncul seorang tokoh penting, Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ia memilih hijrah, meninggalkan kampung halaman demi menjaga agama dan keselamatan. Perjalanannya membawanya ke Hadramaut, Yaman, sebuah wilayah yang saat itu penuh tantangan dan jauh dari pemahaman Islam yang benar. Namun dengan kesabaran, dengan akhlak, dan dengan ilmu, ia dan keturunannya berhasil mengubah masyarakat. Dari sanalah lahir generasi Alawiyin, para penyebar Islam yang berdakwah tanpa pedang. Dengan bodoh dan hikmah. Dari Hadramaut, mereka menyebar ke berbagai penjuru dunia, sebagian menuju India, dan sebagian lainnya langsung menuju Asia Tenggara. Mereka datang bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai pedagang, sebagai ulama, dan sebagai pembawa cahaya Islam. Hingga akhirnya, mereka tiba di Nusantara. Aceh menjadi pintu awal. Dari sana, dakwah menyebar ke seluruh kepulauan. Di Jawa muncul tokoh besar, Syarif Hidayatullah, yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, yang berperan penting dalam penyebaran Islam, serta membangun peradaban di Cirebon dan Banten. Keturunan Rasulullah juga berperan dalam berbagai wilayah, memimpin masyarakat, mendirikan kerajaan, dan menyebarkan nilai-nilai Islam dengan damai. Memasuki abad ke-18 dan ke-19, gelombang kedatangan dari Hadramaut semakin besar. Mereka menetap di kota-kota pesisir, berbaur dengan masyarakat lokal, dan menjadi bagian dari Nusantara sepenuhnya. Sebagian mempertahankan nama keluarga, dan sebagian lainnya menyatu dengan budaya setempat. Namun satu hal tetap sama, mereka membawa warisan Rasulullah, ilmu, akhlak, dan cahaya Islam. Dan hari ini, cahaya itu telah sampai kepada kita. Untuk mengenal sejarah ini,